Halo teman-teman Dem Radio. Pada video dan audio kali ini kita akan membahas Jumat, Sabtu atau Minggu. Itulah sebabnya teman-teman Dem Radio, mari kita perhatikan dengan seksama pembahasan pada video atau audio kali ini. Hari ibadah apakah yang benar menurut Anda dan saya? Karena ada begitu banyak pandangan sehubungan dengan hari ibadah. Apakah hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu? Nah, untuk menjawab akan pertanyaan ini, mari kita baca dalam buku Lukas 4 ayat yang ke-16. Lukas 4 ayat yang ke-16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kalau Anda perhatikan baik-baik kata ia di sini, adalah Tuhan Yesus. Dan pada zaman Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh dan teladan untuk beribadah pada hari Sabat, untuk masuk gereja pada hari Sabat. Nah, itulah sebabnya kalau Anda dan saya perhatikan mengenai kepercayaan dari orang-orang Nasrani, maka sesungguhnya Tuhan Yesus yang dipercayai itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau di dalam kepercayaan orang-orang Muslim, orang-orang Islam, mereka menganggap bahwa Isa Al-Masih itu adalah jalan yang lurus atau yang disebut sebagai suratan mustaqim. Ikutilah hari yang dianut oleh sang junjungan kita, yaitu Isa Al-Masih. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Kalau Anda tidak setuju, maka kita akan membuktikannya. Apakah kita perlu mengikuti hari ibadah yang dianut oleh junjungan kita, yaitu Isa Al-Masih? Di dalam buku Lukas 4 ayat 16 tadi sudah membuktikan bahwa Yesus Kristus, Isa Al-Masih saja, dia beribadah pada hari Sabat. Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan di dalam kepercayaan orang Nasrani atau orang Kristen, mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah jalan yang lurus, atau yang disebut dengan jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini memberikan gambaran kepada Anda dan saya bahwa kalau Anda dan saya adalah orang Kristen, maka Anda dan saya adalah pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus, maka kalau Tuhan Yesus pergi ke jalan A, harusnya Anda ke jalan A, bukan ke jalan B atau C. Kalau Tuhan Yesus pergi ke jalan B, maka Anda dan saya perlu mengikuti ke jalan yang sama, yaitu jalan B, bukan jalan A atau jalan C dan jalan selanjutnya. Karena kenapa? Karena ayat ini mengatakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa ke sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan itu juga memberikan gambaran kalau namanya Kristen mengikuti Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Kalau Tuhan Yesus ibadah hari Sabat, maka kita tidak perlu pusing untuk pergi beribadah pada hari yang lain. Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah. Lalu, kalau demikian, bagaimana dengan kepercayaan orang Muslim? Nah, mari kita lihat pandangan Islam, apakah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah jalan kebenaran dan hidup atau jalan yang lurus itu? Biasanya kita dengarkan saudara-saudara kita yang beragama Muslim, mereka berdoa yang disebut dengan Al-Fatihah. Ada kalimat yang di tengah-tengahnya disebut sebagai Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dan kalau mau tunjukkan Anda dan saya jalan yang lurus, mari kita lihat apa
yang dikatakan di dalam As-Sukruf ayat 61. Di dalam Al-Quran, buku As-Sukruf ayat 61, di situ dibilang begini. Dan sesungguhnya Isa Al-Masih itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Ikutilah Isa Al-Masih karena dia adalah jalan yang lurus. Maka cocoklah. Kalau dibilang di dalam buku Yohanes 14, ayat yang ke-6, Isa Al-Masih adalah jalan kebenaran dan hidup, maka di dalam As-Sukruf 61 mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus itu. Bagaimana mungkin kita bisa selamat kalau kita tidak mengikuti jalan yang lurus? Bagaimana Anda dan saya bisa ke sorga kalau Anda dan saya tidak mengikuti Isa Al-Masih? Dan itulah sebabnya apa yang diteladankan oleh Yesus Kristus, Jesus Christ, Isa Al-Masih itu, maka wajiblah dan patutlah Anda dan saya mengikutinya. Apa sejarahnya tentang hari ibadah yang benar itu? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Sejarahnya mulai dari mana? Nah, kalau Anda bertanya mengenai sejarah, maka Anda dan saya bertanya sehubungan dengan asal mula dari manusia pertama. Siapa manusia pertama yang kita kenal? Manusia pertama atau nenek moyang kita adalah Adam dan Hawa. Dan di dalam sejarahnya, Adam dan Hawa diciptakan hari ke berapa? Hari ke-6. Mari kita lihat asal mula tentang hari penciptaan ini. Hari yang pertama kita tahu bahwa Tuhan menjadikan terang. Lalu hari yang kedua Tuhan menjadikan cakrawala. Hari yang ketiga Tuhan menjadikan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau Anda perhatikan, hari yang pertama dengan hari yang keempat itu jodoh. Hari yang ketiga Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat benda-benda penerang. Maka hari pertama dia sejajar dengan hari yang keempat. Karena kenapa? Terang, hari pertama benda-benda penerang, hari keempat. Lalu hari kelima burung dan ikan. Nah, hari kedua yaitu Tuhan ciptakan cakrawala. Ini sejajar dengan hari kelima. Karena cakrawala Tuhan memisahkan air yang di bawah dan air yang di atas sehingga ada bentangan. Maka yang di bentangan atau yang di cakrawala di udara ini Tuhan isi dengan burung. Dan yang air yang di bawah yang disebut dengan laut itu Tuhan isi dengan ikan. Itulah sebabnya kalau Anda perhatikan hari kedua dia sejajar dengan hari yang kelima. Hari pertama sejajar dengan hari keempat. Hari kedua sejajar dengan hari kelima. Itu ada jodoh-jodohnya. Lalu hari yang keenam, hewan melata, hewan berkaki empat, dan manusia. Hari yang keenam, ini sebenarnya jodoh dengan hari yang ketiga. Hari ketiga jodoh dengan hari yang keenam. Karena kenapa? Karena di hari yang ketiga sudah ada daratan. Tuhan pisahkan daratan dan lautan. Lalu Tuhan tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di daratan itu. Dan di daratan itu, di mana tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, disitulah Tuhan isi juga dengan hewan-hewan melata, hewan berkaki empat, dan manusia. Jadi sekali lagi, hari yang pertama ini adalah sejarah ya. Saya mau jelaskan sehubungan dengan sejarah tentang hari ibadah itu. Hari yang pertama jodoh dengan hari keempat, hari yang kedua jodoh dengan hari yang kelima, hari yang ketiga jodoh dengan hari yang keenam. Kemudian pertanyaan saya adalah, hari yang ketujuh, setelah Tuhan menjadikan manusia di hari yang keenam, manusia sudah ada nih. Dan kita kenal itu adalah manusia pertama Adam dan Hawa. Lalu hari yang ketujuh Tuhan ngapain? Di hari yang ketujuh, itulah Tuhan berhenti memberkati dan menguduskan hari ketujuh itu. Hari yang ketujuh Tuhan berhenti memberkati dan menguduskan hari itu. Dan itulah kalau Anda perhatikan baik-baik, hari ketujuh itu dibilang dalam buku Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-9 dan 10 bahwa hari ketujuh itu adalah hari Sabat Tuhan. Hari Sabat Tuhan. Jadi dengan kata lain, hari ketujuh, rest
itulah hari Sabat. Karena kata Sabat, Syabat, itu artinya rest day. Hari istirahat. Karena di hari yang ketujuh, Tuhan berhenti memberkati dan menguduskan hari ketujuh. Dan yang lebih uniknya lagi, Anda perhatikan baik-baik, Tuhan kita ini Tuhan yang teratur. Hari pertama ada jodohnya, hari kedua ada jodohnya, hari ketiga ada jodohnya. Sampai hari keempat, kelima, keenam ada jodohnya. Tapi hari ketujuh itu disendirikan. Dikhususkan. Bahasanya itu adalah dipisahkan, dikadeskan. Dikadeskan ini artinya dikuduskan, disendirikan. Karena hari ketujuh satu-satunya hari yang tidak ada jodohnya. Disendirikan. Karena kenapa? Karena pada hari itulah Tuhan berhenti memberkati dan menguduskan hari ketujuh itu. Itulah sebabnya kalau Anda perhatikan perhitungan waktu, satu hari sama dengan 24 jam, itu dihitung berdasarkan bumi berputar pada porosnya. Kemudian satu bulan, maka itu dihitung sesuai dengan bulan mengelilingi bumi. Satu kali satu bulan. Dan satu tahun, itu sama dengan satu kali bumi mengelilingi matahari, itu sama dengan satu tahun. Tetapi kalau satu minggu, tidak ada perhitungan terhadap benda-benda di langit. Dasar perhitungan bukan terhadap benda di langit. Tuhan sengaja menciptakannya ini. Karena kenapa? Karena supaya Anda dan saya mengingat bahwa hari ketujuh itu adalah hari perhentian, hari yang diberkati, dan hari yang dikhususkan, hari yang dikuduskan, hari yang disendirikan untuk Anda dan saya. Loh, kok untuk Anda dan saya sih? Kan bukannya itu diberikan kepada Adam dan Hawa. Benar. Tetapi Anda dan saya perlu ingat baik-baik. Di dalam buku Kejadian pasal yang kedua, ayat 1-3, di sini dia bilang begini. Inilah sejarah dari hari ketujuh, hari perhentian hari Sabat itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi, dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Maka Anda dan saya kalau pergi ke buku Keluaran pasal yang ke-31, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, di situ dia bilang, haruslah orang-orang Israel menguduskan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Dari generasi ke generasi menjadi perjanjian kekal. Kalau menjadi perjanjian kekal ini, apakah ini hanya kepada Adam dan Hawa saja? Apakah ini hanya kepada orang Israel saja? Bukan, tetapi ini kepada generasi ke generasi sampai kekekalan. Kekekalan artinya sampai selama-lamanya. Kalau demikian, pertanyaannya, apakah hari Sabat hanya untuk orang Yahudi saja? Apakah hari Sabat hanya untuk orang Yahudi saja? Nah, kalau Anda dan saya perhatikan, apa yang dikatakan di dalam Markus 2 ayat 27, kan Adam dan Hawa, lalu dari generasi ke generasi untuk orang Israel saja. Apakah benar demikian? Mari kita lihat. Markus 2 ayat 27, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk manusia. Sekarang saya tanya, apakah orang Yahudi manusia? Manusia. Hari Sabat untuk mereka. Apakah orang Indonesia adalah manusia? Manusia, maka hari Sabat untuk mereka juga. Apakah orang Amerika manusia? Manusia, maka hari Sabat juga untuk orang Amerika. Semua yang dikatakan manusia, maka hari Sabat untuk mereka. Dan itulah sebabnya di dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 65, dan sungguh kamu telah mengetahui orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kenapa kera yang hina? Karena hari Sabat bukan untuk kera, bukan untuk monyet, tapi untuk manusia. Jadi kalau ada yang katakan, apakah untuk orang Yahudi saja? Tidak. Apakah hanya pada zaman perjanjian?
lama saja di dalam Markus 2:27 dikatakan juga bahwa untuk manusia berarti ini juga berlaku bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya pada zaman perjanjian lama, tetapi juga pada zaman perjanjian baru juga. Kalau demikian, mari kita lihat di dalam surah 7 ayat 163 di dalam Quran, di dalam Al-Quran surah yang ke-7 halaman 163. Ini sebenarnya ada aturan tentang hari Sabat ini. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar. Mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Jadi ini adalah bukti juga bahwa sesungguhnya di dalam Quran telah menegaskan agar Anda dan saya mengingat dan menguduskan hari Sabat. Lalu, apakah boleh kita langgar di dalam Al-Quran lagi? Kembali lagi, bagi Anda yang beragama Islam, beragama Muslim. Di dalam surah 4 ayat 154, di situ dikatakan, dan telah kami angkat ke atas kepala mereka bukit Tursina untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kau melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Anda lihat bahwa kembali lagi Quran menegaskan agar Anda dan saya jangan melanggar pada hari Sabat. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Jangan melanggar hukum Sabat. Kemudian bagaimana dengan orang yang akan melanggar hukum Sabat? Melanggar hukum Sabat, jawabannya akan dikutuk. Dari mana saya tahu? Di dalam Al-Quran surah 4 ayat 47. Hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kamu merubah mukamu, lalu kami putarkan ke belakang, atau kami kutuk mereka sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Jadi orang yang melanggar hukum hari Sabat akan dikutuk. Kalau demikian, mengapa pada umumnya orang Islam beribadah hari Jumat? Nah, saya mau katakan ini ada sejarahnya. Kurang lebih pada tanggal 24 September tahun 622. Sesudah Masehi. Pada waktu itu, Nabi Muhammad hijrah ke Medina bersama dengan pengikutnya. Disitulah mereka berjemaah sholat Jumat Agung. Dan pada waktu itulah maka para pengikut Nabi Muhammad, mereka mulai adakan sholat Jumat secara rutin sampai sekarang. Dan kalau Anda dan saya mau jujur, baik Anda yang beragama Nasrani maupun Anda yang beragama Islam, sebenarnya di dalam Quran maupun di dalam kitab Injil dan Taurat menegaskan Anda dan saya untuk ibadah hari apa? Hari Jumat? Tidak. Hari Sabat. Kalau demikian, pertanyaan sekarang ini yang muncul adalah, apakah pada waktu Isa Al-Masih wafat atau tuh Yesus Kristus wafat, Sabat sudah tidak berlaku lagi? Mari kita baca buktinya. Lukas 23 ayat 56a 56b. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Peristiwa yang ditulis dalam Lukas 23 ayat 56a dan 56b adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus sudah mati, sudah wafat, dan sudah dikuburkan. Lalu pada hari Sabat setelah mereka datang menyiapkan minyak mur, lalu mereka pun mulai beristirahat pada hari Sabat menurut hukum Taurat. Dan mereka di sini adalah siapa? Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan murid-murid Yesus. Dan ini terjadi setelah Tuhan Yesus sudah dikuburkan. Dan pada hari Sabat mereka beribadah sesuai dengan ketetapan hukum Taurat. Artinya
Sabat tidak diubah dengan hari lain setelah Tuhan Yesus wafat. Sebab Sabat masih dikuduskan setelah Tuhan Yesus wafat. Kalau demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pada waktu Tuhan Yesus bangkit dan naik ke sorga? Apakah hari Sabat telah dirubah dengan hari yang lain? Kisah Rasul 18 ayat 4 mengatakan, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Tolong perhatikan, peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga, sudah berada dalam kerajaan sorga. Tetapi murid-murid Yesus, termasuk Rasul Paulus sendiri, tetap beribadah pada hari Sabat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Kalau demikian, pertanyaan saya selanjutnya, hari apakah hari Sabat itu? Bukti yang pertama, Anda dan saya boleh buka Lukas 23 ayat 54. Di situ dikatakan, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Kalau Anda punya kamus Alkitab, Anda boleh buka dan cari kata hari persiapan. Lalu kalau Anda buka di kamus Alkitab, maka Anda akan dapati tulisan di dalam kamus Alkitab Anda dan saya seperti ini. Hari persiapan sesuai dengan kamus Alkitab, hari sebelum hari Sabat. Jadi hari Jumat, di mana persiapan untuk Sabat. Matius 27 ayat 62. Kalau demikian, hari persiapan adalah hari Jumat. Maka hari Sabat adalah hari Sabtu. Karena kenapa? Karena dalam Lukas 23 ayat 54 mengatakan hari itu hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Kalau hari persiapan, maka itu adalah satu hari sebelum hari Sabat. Dan saya berikan contoh. Kalau hari persiapan adalah hari Senin, hari Sabat hari apa? Hari Selasa. Kalau hari persiapan hari Selasa, hari Sabat hari apa? Hari Rabu. Kalau hari persiapan hari Rabu, hari Sabat hari apa? Hari Kamis. Kalau hari persiapan hari Kamis, hari Sabat hari apa? Hari Jumat. Dan kalau hari persiapan hari Jumat, hari Sabat hari apa? Oh, itu adalah hari Sabtu. Kalau hari persiapan hari Sabtu, hari Sabat adalah hari apa? Hari Minggu. Dan kalau hari persiapan adalah hari Minggu, maka hari Sabat adalah hari Senin. Kalau demikian adanya, Anda dan saya melihat kenyataan yang terjadi ditulis dalam buku Lukas 23 ayat 54, hari persiapan itu hari Jumat. Kamus Alkitab mengatakan hari persiapan hari Jumat. Dan hari Sabat adalah hari Sabtu. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua, saya ingin Anda dan saya lihat bahasa aslinya. Bahasa asli untuk urutan hari, yang pertama adalah Kejadian 1 ayat 5, itu hari pertama ditulis dengan kata Yom Ehad. Yom Ehad ini artinya Sunday, itu minggu. Kemudian Kejadian 1 ayat 8, itu jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Ditulis bahasa aslinya Yom Saini, itu Monday, itu Senin. Kejadian 1 ayat 13, itu hari ketiga. Yom Selisi. Maka Yom Selisi ini, itu sama dengan hari Selasa atau Tuesday. Kejadian 1 ayat 19, hari keempat. Yom Revi, itu adalah Wednesday, itu Rabu. Kemudian Kejadian 1 ayat 23, hari yang kelima. Yom Kamisi, itu adalah Thursday, itu hari Kamis. Kemudian Kejadian 1 ayat 31, hari yang keenam, Yom Hasisi, itu adalah Jumat. Itu adalah Friday, hari keenam, hari Jumat, sesuai dengan Kejadian 1 ayat 31. Dan Kejadian 2 ayat 1-3, hari ketujuh. Yom Syabat, sekarang bilang Sebi, itulah Saturday, itulah Sabtu. Jadi Anda dan saya kalau lihat baik-baik hari ketujuh, itu adalah Syabat. Sekarang Sebi, Saturday, itulah Sabtu. Dari Kejadian 2 ayat 1-3 saja, kita sudah yakin bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu. Jadi, kalau demikian adanya, maka Alkitab sementara menegaskan kepada Anda dan saya untuk beribadah hari Sabtu. Tidak ada anjuran bagi Anda dan saya untuk ibadah hari Minggu. Nah, saya
terus terang memiliki pengalaman di mana saya ibadahnya dari kecil itu adalah hari Minggu. Karena saya dibesarkan di Kupang, di NTT, dan mayoritas NTT adalah beragama ibadah hari Minggu, Katolik dan juga Protestan. Jadi, adalah keharusan dan kewajiban bagi saya untuk ibadah hari Minggu. Lalu pada waktu ada yang memperkenalkan mengenai hari ibadah tentang Sabat, saya tolak. Kenapa saya tolak? Ya iyalah, dalam benak saya, masa gubernur saya salah? Masa bupati saya salah? Masa camat saya salah? Kepala desa dan lurah saya salah? Masa orang-orang yang ada di sekitar saya salah? Ibadah hari Minggu? Itu dalam benak saya. Lalu yang terjadi, dia kasih tunjuk Alkitab. Dia tunjukkan ayat dalam Alkitab Lukas 4:16 dan juga Keluaran 20 ayat yang ke-8. Saya bilang, itu kan Sabat tidak ditulis. Hari apa? Tidak bilang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tidak. Minggu pun tidak. Jadi, cara yang aman supaya saya bisa buktikan bahwa hari Sabat itu adalah hari Minggu, maka saya tanyalah kepada guru agama saya. Saya pergilah ke sekolah. Sampai di sekolah saya bertanya kepada guru agama saya. Bu, saya mau tanya nih. Menurut ibu, kan ibu guru agama kami, hari Sabat itu hari apa? Soalnya di Alkitab ingat dan kuduskan hari Sabat. Tuhan Yesus juga ibadah hari Sabat. Lalu guru saya bilang, hari Sabat itu hari Minggu. Wah, saya pulang, melenggang dengan aman dari sekolah, bertemu lagi dengan orang yang kasih tahu itu. Tidak. Walaupun guru kamu kasih tahu hari Sabat adalah hari Minggu, Sabat bukan hari Minggu. Sabat adalah Sabtu, kata dia. Saya bilang, apa buktinya? Dia tidak kasih tunjuk bukti dari Alkitab, tapi kasih tunjuk dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi dia bilang, coba kamu lihat. Ini di kamus bahasa Indonesia. Minggu hari keberapa? Saya lihat Minggu hari pertama. Senin hari keberapa? Hari kedua. Coba kamu lihat di Alkitab. Hari ke-7 itu hari Sabat. Wah, saya mulai bingung. Dan semakin saya bingung, makin saya cari tahu. Tuhan, hari apa hari ibadah yang benar? Lalu saya datang ke bahasa aslinya dan bukti-bukti yang saya sedang tunjukkan kepada Anda dan saya saat ini, teman-teman DM Radio. Saya dapati di situ ternyata benar. Dari bahasa aslinya, dari tulisannya, dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, menunjukkan bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu. Dan setelah itu, saya pun mulai ibadah hari Sabtu. Waktu saya cari gereja yang ibadah hari Sabtu tidak ada. Jadi saya keluarlah dari kampung cari tempat. Ada tempat yang di luar dari kampung kami, itu ada gereja yang beribadah hari Sabtu. Dan pada waktu saya tidak ibadah hari Minggu dan saya ibadah hari Sabtu, tahu apa yang dikatakan teman-teman? Woi, kamu sudah masuk gereja Advent. Saya bilang, bagaimana mungkin kalian bilang seperti itu? Alkitab yang kalian pegang dan saya pegang sama. Alkitab kalian mengatakan ingat dan kuduskan hari Sabat. Alkitab saya juga bilang seperti itu. Bagaimana mungkin Anda dan saya bilang beribadah hari Sabat itu mengikuti agama ini, sementara Alkitab mengatakan bahwa ingat dan kuduskan hari Sabat? Anda dan saya tidak perlu mengikuti agama ini dan ini, tetapi yang paling penting adalah ikut kata Yesus. Karena kenapa? Karena kalau Anda dan saya mengikuti Tuhan Yesus, Anda dan saya pasti ibadah pada hari Sabat. Karena Tuhan Yesus pun beribadah hari Sabat. Kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Kalau demikian pertanyaannya, mengapa mayoritas Kristen di dunia beribadah hari Minggu? Sejarahnya adalah oleh karena perubahan perbaktian telah dilakukan oleh Kaisar Konstantin yang dilakukan pada tahun 321. Di tahun itu dia merubah hari ibadah dari hari Sabat ke hari Minggu. Kenapa dia mengubah hari ibadah ini? Karena Kaisar Konstantin adalah penyembah dewa matahari yang hari penyembahan terhadap dewanya, yaitu dewa matahari,
dilakukan pada hari Minggu. Dan pada waktu dia menang perang pada tahun 321, dia lihat salib di langit, dan untuk menghormati dewanya, dia pindahkan hari perbaktian dari hari Sabat ke hari Minggu. Kemudian pada tahun 336, Konsili Laodikia menetapkan hari Minggu sebagai hari libur, holiday. Itulah sebabnya hari peristirahatan global dilakukan dan dipraktekkan dari tahun ke tahun sampai pada waktu kita ini. Dengan kata lain, pada zaman Tuhan Yesus yang disebut dengan Yahudi, yang disebut dengan Kristen, tidak ada yang beribadah pada hari Minggu. Tetapi praktek hari Minggu, ibadah hari Minggu dilakukan mulai daripada tahun 321 sampai sekarang ini. Itulah sebabnya pada abad pertengahan di mana Alkitab disingkirkan, 538 sampai tahun 1798 Alkitab disingkirkan, maka semakin banyak yang tidak mengetahui mengenai kudusnya hari Sabat. Ibadah hari yang benar itu hari Sabat, hari Sabtu. Dan banyak orang, bahkan mayoritas, mulai ibadah pada hari Minggu. Itulah sebabnya kenapa sampai mayoritas beribadah hari Minggu, karena mereka telah mengikuti tradisi manusia. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah mengubah hukum-hukumnya. Sabatnya, hukum yang keempat, tidak pernah diubah. Karena kenapa? Karena Keluaran 31 ayat 15, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi Anda dan saya yang mau bertanya, mengapa Tuhan tidak akan pernah mengubah hukum-hukumnya termasuk hari Sabat? Karena hari Sabat menjadi perjanjian kekal, turun-temurun. Dan kalau turun-temurun kekal, artinya sampai selama-lamanya. Kalau demikian, pertanyaan saya di sini. Apa alasan yang kedua Anda dan saya bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah merubah hukumnya, termasuk hari Sabat? Tahu? Waktu Anda dan saya nantinya ke sorga, kira-kira Anda beribadah pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau Minggu? Atau hari apa? Ingat baik-baik, kalau Anda dan saya diizinkan ke sorga, Anda dan saya akan beribadah pada hari Sabat. Mari kita buktikan. Yesaya 66 ayat 23. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Kalau Anda dan saya perhatikan, seluruh umat manusia datang untuk sujud menyembah, ini menggunakan kata worship. Artinya hari ibadah nantinya di sorga adalah hari Sabat. Itu adalah bukti yang kedua. Bagaimana dengan bukti yang ketiga? Mari kita lihat bukti yang ketiga. Tuhan sendiri katakan dia tidak akan meniadakan satu hukum pun. Dari mana saya tahu? Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Satu titik dari hukum Taurat batal. Apalagi satu perintah Tuhan. Dan di dalam buku Matius 5 ayat 17-18, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Lebih mudah langit dan bumi ini runtuh daripada satu titik dari hukum Taurat ditiadakan. Apalagi satu perintah Tuhan mengenai ingat dan kuduskan hari Sabat tidak akan ditiadakan. Jadi kalau demikian, pada saat ini, apakah Anda dan saya mau mengikuti Tuhan
atau mengikuti tradisi manusia. Kesimpulannya adalah, kalau Anda dan saya berulang tahun pada tanggal 19 Maret. Contohlah ada seorang yang bernama Indra. Dia berulang tahun pada tanggal 19 Maret. Lalu itu jatuh di hari Senin. Lalu dia undang Anda sebagai temannya. Temanku datang ya ke acara ulang tahunku pada hari Senin. Ya, tanggal 19 Maret. Karena aku berulang tahun pada hari Senin. Aku berulang tahun pada tanggal 19 Maret. Lalu Anda bilang, dia kan teman saya. Jadi nggak perlu saya datang hari Senin. Saya datang hari Selasa saja. Lalu datanglah acara ulang tahun pada hari Senin. Oh, Anda dan saya tidak datang. Datangnya hari Selasa. Pertanyaan saya, apakah Anda dan saya bisa nikmati hari ulang tahun itu? Mana bisa? Anda dan saya tidak bisa menikmati hari ulang tahun itu. Tuhan mengundang Anda pada hari Sabat untuk mengadakan ibadah. Kalau Anda datang pada hari lain, kebahagiaan berkat tidak akan Anda miliki. Anda tidak akan diberkati. Sama seperti acara ulang tahun dilakukan hari Senin, Anda datang di hari yang lain, maka Anda tidak bisa merasakan akan perayaan hari ulang tahun itu. Hal yang sama, Tuhan mengundang Anda dan saya datang pada hari Sabat, pada hari ibadah hari Sabat. Tapi kalau Anda dan saya tidak datang pada hari itu, maka Anda dan saya tidak menikmati berkat yang Tuhan mau berikan kepada Anda dan saya. Itulah sebabnya kebenaran Sabat selamanya adalah kebenaran. Tidak akan bisa diubah jadi kesalahan. Kesalahan tradisi yang dilakukan sehubungan dengan pemalsuan hari Sabat adalah kesalahan, tidak akan bisa diubah dengan hari apapun. Karena kesalahan tetap kesalahan, kebenaran tetap kebenaran. Itulah sebabnya pada saat ini, biarlah kita akan tetap setia pada Tuhan. Dan kita akan tetap setia mengikuti akan perintah-perintah-Nya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Engkau telah memberkati kami. Ajarkanlah kami untuk setia kepadamu. Ajarkanlah kami untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Khususnya hukum yang keempat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Dunia berusaha menentang akan hukum ini. Perintah yang keempat ini. Tetapi ajarlah kami untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.